Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Khairani, mahasiswa Pendidikan Biologi UNJ 2014. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Antara Pengetahuan tentang Anemia dengan Pola Makan pada Mahasiswi Program Studi Pendidikan Biologi. Dengan pembimbing 1, Dr. Keteranda Yurilina RDM Biomed, pembimbing 2, Dr. Anda Yurmasari Sartono M Biomed, penguji 1, Dr. Anda Sofia Firman DJ M Biomed, dan penguji 2, Nurse Sri Rahayu SK MSI. Latar belakang penelitian saya, masih banyak orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan gejala-gejala awal yang ringan dari suatu penyakit yang mereka rasakan. Gejala awal ringannya seperti wajah pucat, mudah lelah, dan kurangnya berkonsentrasi menjadikan anemia sebagai salah satu penyakit yang kurang diperhatikan oleh banyak orang. Menurut laporan Riskesdas tahun 2018 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, wanita Indonesia yang berusia 15-24 tahun memiliki prevalensi anemia yang cukup tinggi, sebesar 32%. Dan setelah melakukan observasi awal pada mahasiswa biologi UNJ, dari 49% dari 50 mahasiswa memiliki kadar hemoglobin yang cukup yang rendah di bawah batas normal. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anemia. Salah satunya adalah pola makan yang kurang baik. Ketika seseorang memiliki pola makan yang kurang baik, berarti asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya pun akan kurang, sehingga kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh pun tidak tercukupi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kadar hemoglobin di dalam darah rendah. Namun, meskipun demikian, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya anemia. Salah satunya adalah memiliki pengetahuan tentang anemia. Menurut Prayoga tahun 2013, ketika seseorang memiliki pengetahuan, maka pengetahuan tersebut digunakan untuk menjaga kesehatannya. Maka dapat disimpulkan, ketika seorang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka resiko untuk mengurangi pencegahan anemia pun tinggi. Pengetahuan yang tinggi bisa didapatkan di pendidikan formal yang tinggi. Salah satunya adalah perguruan tinggi yang peserta didiknya adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi. Sebagai seorang mahasiswi yang termasuk kelompok yang rentan terhadap anemia dan juga memiliki pengetahuan tentang anemia, diharapkan mahasiswi pendidikan biologi UNJ dapat mencegah anemia dengan pengetahuan anemia yang dimiliki dan pola makan yang baik. Identifikasi masalahnya yang pertama, bagaimana pengetahuan tentang anemia, bagaimana pola makannya, dan apakah terdapat hubungan antara pengetahuan anemia dan pola makan. Untuk penelitian ini dibatasi pada hubungan antara pengetahuan anemia dengan pola makan. Perumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan pola makan pada mahasiswi program studi pendidikan biologi UNJ. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan anemia dengan pola makan pada mahasiswi prodi pendidikan biologi UNJ. Dan diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai hubungan pengetahuan anemia dengan pola makan. Dan bagi peneliti yang lain dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan variabel yang saya teliti. Pengetahuan anemia sendiri, menurut Nato Otmojo 2014, pengetahuan adalah hasil tahu seseorang terhadap objek yang dimilikinya melalui indera. Sedangkan menurut Bridges dan Person, anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin di darah berada di bawah batas normal, di mana batas normal untuk wanita adalah 12 gram per desiliter, dan untuk pria adalah 13 gram per desiliter menurut Bridges dan Person. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anemia adalah pemahaman seseorang mengenai penyakit anemia yang diterimanya melalui penginderaannya. Pola makan menurut Santoso dan Ratti adalah gambaran mengenai jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap hari oleh seseorang. Menurut Kementerian Kesehatan, pola makan yang sehat adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang memenuhi unsur-unsur gizi seimbang untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh
tubuhnya setiap orang masing-masing. Departemen Kesehatan juga memberikan pedoman-pedoman untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Salah satunya adalah dengan cara memakan makanan yang cukup variatif, mengonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi, mengonsumsi zat besi, serta mengonsumsi makanan yang aman dari bakteri, dan juga dengan cara membaca label pada kemasan makanan. Mahasiswa menurut peraturan pemerintah adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. Dan umumnya mahasiswa itu berkisar umur 18 sampai 25 tahun. Seperti yang kita tahu bahwa seorang mahasiswi itu termasuk kelompok yang rentan terhadap anemia berdasarkan kategori umurnya. Untuk mahasiswa prodi pendidikan biologi UNJ sendiri diasumsikan memiliki pengetahuan tentang penyakit anemia. Kenapa? Karena saat berkuliah terdapat mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang menjelaskan penyakit tersebut. Ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Kerangka berpikir yang pertama, jadi anemia itu merupakan keadaan hemoglobin di dalam darah yang di bawah normal. Anemia perlu diperhatikan. Kenapa? Karena anemia ini cukup berdampak terhadap aktivitas kita sehari-hari, menurunkan produktivitas kerja. Tidak hanya itu, pada wanita usia subur itu juga dapat mempengaruhi ketika mereka akan melahirkan. Wanita usia subur merupakan salah satu dari banyaknya kelompok yang memiliki penyakit anemia yang paling banyak. Wanita usia subur menduduki tingkat kedua yang memiliki penderita anemia yang cukup banyak. Wanita usia subur menempati kelompok yang banyak, menempati kelompok anemia yang banyak karena pada wanita usia subur mengalami fase menstruasi. Tidak hanya fase menstruasi, kebanyakan wanita usia subur itu menjalani pola makan atau pola diet yang salah. Sehingga selain pola makan yang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia. Salah satunya adalah dengan memiliki pengetahuan tentang anemia. Sebagai mahasiswa prodi pendidikan biologi UNJ, diharapkan memiliki pengetahuan anemia dan pola makan yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Hipotesis penelitiannya terdapat hubungan positif antara pengetahuan anemia dengan pola makan mahasiswi. Tujuan operasionalnya untuk mengukur pengetahuan anemia dan pola makan mahasiswi, serta menganalisis hubungan antara pengetahuan anemia dan pola makan. Penelitian ini dilakukan di program studi pendidikan biologi UNJ, waktunya Mei sampai Juli 2021, metodenya kuantitatif melalui studi korelasional, populasi targetnya mahasiswa biologi UNJ, populasi terjangkaunya mahasiswi aktif yang telah menyelesaikan kuliah anatomi fisiologi manusia, dan pemilihan sampelnya dengan cara simple random sampling yang menggunakan rumus Rovin. Rancangan penelitiannya untuk mengetahui korelasi antara variabel X dan adanya korelasi antara variabel X dengan variabel Y, di mana variabel X adalah pengetahuan anemia dan variabel Y adalah pola makan dari mahasiswi prodi biologi UNJ. Untuk instrumen pengetahuan anemia itu sendiri, untuk kisi-kisinya merupakan hasil modifikasi dari Anderson-Krathwohl dan Parekh-Hanafish dengan skor skala Guttman. Kuesioner itu sendiri berisi 30 poin, 30 soal dengan validitasnya poin besaral dan reliabilitasnya dengan menggunakan KR20. Untuk instrumen pola makan, kisi-kisinya modifikasi dari Townsend et al., skornya dengan skala Likert, dan pengumpulan datanya mulai Google Form. Untuk kuesioner sendiri berisi 24 butir pertanyaan yang untuk menentukan validitasnya menggunakan percent product moment dan reliabilitasnya menggunakan Alpha-Kornberg. Hipotesis statistiknya H0 jika terdapat hubungan positif antar variabel dan H1 jika terdapat hubungan yang positif.
Teknik analisis datanya yaitu uji prasyarat. Pertama, normalitas menggunakan uji KS, homogenitas menggunakan uji Bartlett, dan uji hipotesis menggunakan uji regresi linear dan uji korelasi. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang menjadi referensi saya untuk mengerjakan penelitian. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.